Akhlak pemasaran dalam Islam. Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarah proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholder yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Pemasaran syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai, value, marketing activities, yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Dengan demikian, berdasarkan prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah SWT, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi. Hal ini karena kita menjaga silaturahmi kepada sesama muslim dan kepada Allah, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Pemasaran juga bukan semata-mata sebuah pemasaran yang ditambahkan nilai syariahnya saja. Lain dari itu, ada nilai penting yang harus kita sadari yang pemasaran berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Di mana pemasaran berperan dalam syariah yaitu perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja secara profesional sehingga dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan syariah berperan dalam pemasaran bermakna bagaimana suatu pemahaman nilai-nilai etika, akhlak, moralitas itu penting diterapkan dalam suatu perusahaan yang menawarkan pemasaran. Sehingga diharapkan perusahaan tidak akan lepas atau melalaikan kegiatan etika, akhlak, dan moral tersebut dalam pemasaran yang cenderung akan merugikan atau menzolimi salah satu pihak, gitu ya. Akhlak pemasaran dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, akhlak pemasaran dalam konteks produk. Yang pertama itu adalah halal dan thayyib. Dari awal ketika kita menciptakan sesuatu itu harus halal dan thayyib. Sehingga ketika kita menawarkan produk yang kita ingin jual itu tidak merugikan konsumen dalam membelinya, dan kita tidak akan menipu konsumen mengaku-ngaku halal dan baik, ternyata produk tersebut tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, itu dikatakan kita dalam menciptakan atau memproduksi produk itu harus halal dan thayyib karena akan berdampak pada pemasaran produk tersebut. Yang kedua, produk yang berguna dan dibutuhkan. Setiap orang itu mempunyai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Ketika kita seseorang yang memproduksi produk harus tahu betul manfaat apa yang diberikan dari produk tersebut atau produk yang kita ciptakan, sehingga kita dalam memasarkannya tidak ragu-ragu memberikan kelebihan dari produk tersebut, menginformasikan kelebihan produk-produk yang kita tawarkan tersebut yang benar-benar memang dibutuhkan sesuai kebutuhan setiap orang. Yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi. Apapun barang yang ketika kita tawarkan dianggap tidak bernilai, ketika diolah menjadi bernilai, maka hukumnya diperbolehkan atau boleh dalam Islam karena memberikan manfaat atau nilai yang mempunyai nilai ekonomi yang baik, yang lebih, yang tinggi bagi konsumen atau perdagangan. Yang keempat, produk yang bernilai tambah tinggi. Yang kelima, produk yang berskala ekonomi dan sosial. Yang keenam, produk yang memberikan kepuasan pada konsumen. Selanjutnya, akhlak pemasaran dalam konteks harga, yaitu ketika kita menetapkan harga, beban biaya produksi yang wajar. Setiap produk itu beban biayanya pasti akan berbeda-beda, tergantung kualitas barang, kuantitas barang, spesifikasinya seperti apa, dan tingkat kesulitannya, sehingga akan berdampak pada harga. Nah, usahakan ambillah nilai biaya operasional itu semaksimal mungkin, sewajar mungkin, yang sesuai kita keluarkan, bukan yang ditingkatkan atau dinaikkan, sehingga harga yang kita tetapkan pun tidak akan terlalu membebankan konsumen, gitu ya. Yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat,
ketika kita memasarkan produk itu, harga itu salah satu poin penting dalam pemasaran. Misalnya harga saya lebih murah loh, harga saya lebih cenderung lebih sesuai dengan kualitas dan gini gini gini. Sehingga ketika katakan seperti itu ternyata tidak sesuai, itu sama aja penipuan. Nah, langkah baiknya penetapan harga itu memang diperhitungkan dari awal, yang dimana dapat menjadi nilai lebih bagi produk kita dalam memasarkan. Yang ketiga, diukur dengan daya beli masyarakat. Yang keempat, margin perusahaan yang layak. Dan yang kelima, sebagai alat daya tarik konsumen. Selanjutnya, akhlak dalam konteks distribusi. Nah, dalam memasarkan produk juga kita pasti akan mengatakan pelayanan kita lebih baik loh Bu, atau misalnya pengiriman barangnya misalnya lebih sehari langsung atau lebih cepat dan keamanan dan lain-lain. Nah, itu salah satu poin lebih juga dalam pemasaran. Tetapi katakan yang sejujurnya, ketika kita memberikan pelayanan yang kurang baik atau memang ada sesuatu yang tidak terlalu cepat sehingga dapat memakan waktu yang lebih lama dan lain-lain. Nah, begitulah ya. Jadi dalam pemasaran itu juga distribusi juga menjadi nilai penting dalam pemasaran. Tetapi tetap harus diinformasikan secara jelas, jujur, tanpa ada yang tutup-tutupi. Yang kedua, keamanan keutuhan barang. Yang ketiga, sarana kompetisi memberikan pelayanan bagi konsumen. Yang keempat, konsumen mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir, akhlak dalam konteks promosi. Ya, promosi itu sendiri, sarana memperkenalkan produk harus jelas, harus jujur, transparansi, semuanya yang berhubungan dengan barang tersebut. Misal, barang tersebut mempunyai cacat dari hasil produksi, informasikan kepada nasabah. Jangan sampai ketika nasabah menerima barang dari hasil informasi kita berikan, dia merasa ditipu. Nah, jangan seperti itu. Informasikan barang meskipun barang itu cacat sekalipun ya. Yang kedua, informasi kegunaan kualifikasi barang. Nah, seringkali kita membaca deskripsi barang ketika kita belanja ya secara online saat ini mah. Atau diinformasikan secara langsung oleh SPG-nya mengenai barang yang akan kita beli. Saya pernah mendapatkan promosi atau pemasaran di kampus, datang langsung, saya lagi duduk-duduk di Tangga Batu, Unisba, ada penawaran berenang di apa tuh, Eldorado, dapat tiket segala macam 120.000 sama teman-teman. Pas datang ke sana, si marketingnya itu tidak memberikan informasi secara jelas harus seperti apa, bagaimana dan lain-lain. Akhirnya tiketnya hangus karena kami tidak dapat masuk dengan pakaian tidak sesuai dengan aturannya, atau misalnya waktunya dan lain-lain, sehingga kita ketipu istilahnya ya. Informasi tidak jelas, tiket kita sudah beli tapi tiketnya tidak bisa dipergunakan. Jadi informasikan dan kegunaan barang tersebut seperti apa, jangan sampai apa yang kita butuhkan akhirnya membeli barang yang tidak sesuai dengan kita butuhkan, seperti itu. Selanjutnya, sarana daya tarik barang terhadap konsumen. Dan keempat, informasi secara jujur dan keterbukaan. Lagi-lagi, informasi secara jujur dan tepat itu dibutuhkan oleh pemasaran dalam Islam. Nah, apa sih yang harus dihindari dalam pemasaran syariah itu? Yang pertama, riswa, di mana kegiatan pemasaran ini memberikan suatu barang cenderung mengarah ke hal yang batil. Maksud di sini adalah ketika kita melakukan transaksi atau kegiatan pemasaran, ada yang kita bayar lebih untuk memberikan informasi atau kepada konsumen lain sehingga konsumen lain tertarik. Nah, itu yang dikatakan menyuap, sehingga banyak konsumen yang membeli barang kita namun tidak sesuai dengan kenyataannya, misalnya dengan informasi-informasi yang lebih-lebihkan karena kita sudah memberikan suatu hal kepada seseorang sehingga orang tersebut melakukan informasi yang palsu gitu ya. Jadi itu dianggap tidak boleh. Sesuai sabda Rasulullah SAW dari Abu Abdullah Ibnu Ammar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyuap dan menerima suap kedua-duanya sama-sama masuk neraka.
Jadi transaksi-transaksi yang cenderung ada riswa itu sangat dilarang sehingga pemerintah, contohnya saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah lagi gencar-gencarnya melakukan membuat teknologi yang transaksinya transaksi online tanpa perantara manusia itu sendiri. Jadi secara online, jadi akan meminimalisir kegiatan riswa. Yang kedua, manipulasi suplai. Nah, ini biasanya dalam pemasaran itu tidak boleh karena dapat berdampak pada kelangkaan barang. Kelangkaan barang inilah yang dianggap dapat merugikan konsumen, yaitu tidak dapat menggunakan barang tersebut atau kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut. Nah, pemasaran ini juga diharapkan dalam syariah ya, mengharapkan etika yang tadi itu. Syariah berperan dalam pemasaran itu salah satunya menerapkan etika. Kalau kita tahu betul akhlak dan etika seperti apa dalam melakukan pemasaran, pasti akan tahu bahwa kita sangat tidak boleh menghalangi, menyulitkan konsumen atau manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak boleh ya menghalang-halangi kegiatan-kegiatan transaksi. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah bagi seseorang yang menimbun untuk tujuan keuntungan kecuali dia bersalah. Jadi hukumnya dosa gitu ya. Manipulasi permintaan atau najasi. Sama halnya dengan itikar, najasi adalah kegiatan yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menciptakan permintaan palsu. Seringkali ada misalnya seolah-olah membeli, ternyata dia sudah bekerja sama dengan orang lain atau temannya, ya, sehingga banyak orang yang tertarik. Kenapa nih banyak yang komen, pengen beli, barangnya habis terus dan lain-lain. Konsumen yang benar-benar ingin membeli itu kiranya itu barangnya bagus, ternyata itu sudah kerjasama sehingga banyak eh, konsumen yang palsu gitu ya, konsumen yang pura-pura, ternyata itu bukan bukan beneran konsumen yang ingin membeli, hanya saja kerjasama dengan penjual untuk lakukan kegiatan transaksi palsu sehingga untuk menarik konsumen untuk membeli barangnya gitu ya. Itu juga nggak boleh karena kita membodohi atau membohongi publik gitu ya, sehingga pemasarannya tidak diperbolehkan. Yang keempat, culas atau curang, yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Transaksi tadi dilarang secara normatif dalam Islam, di mana dijelaskan di surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan sampai 6 menjelaskan barang siapa yang melakukan kecurangan bukan seorang kami, kata hadis atau saudara Rasulullah SAW. Baik itu timbangan, kualitas barang, kuantitas barang, itu harus dijelaskan. Misalnya dalam pemasaran, beli satu gratis dua, misalnya tuh gratis satu dapat dua atau seperti apa. Ternyata yang kita terima itu tidak sesuai dengan informasi di awal, nah itu tidak boleh, harus jelas informasi yang diberikan atau pemasaran yang diberikan kepada konsumen. Yang kelima, kezoliman. Perbuatan dul sangat dibenci Allah dan Rasulullah serta sangat merugikan orang lain. Zolim, merugikan salah satu pihak, itu yang sangat tidak boleh dalam transaksi apapun. Oke, sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.